Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar-Dasar Iman Kristen. Sebagai orang Kristen, kita harus yakin, percaya, dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dari dosa dan maut. Selain itu, kita juga diajar untuk berelasi dengan sesama manusia dan juga menjaga lingkungan sekitar. Adapun materi yang dibahas di dalam makalah kami antara lain, yang pertama, siapakah Tuhan Allah, yang kedua, sifat-sifat Tuhan Allah, yang ketiga, manusia dalam kaitannya dengan Tuhan Allah, yang keempat, manusia dalam kaitannya dengan sesama, yang kelima, manusia dalam kaitannya dengan lingkungan, yang keenam, dosa dan keselamatan. Adapun penjelasan materi adalah sebagai berikut. Shalom, perkenalkan nama saya Delvis Christopher dengan nomor stambuk F55120008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan siapakah Tuhan Allah itu. Dalam pandangan kita sebagai umat Kristiani dan orang-orang yang percaya akan adanya Tuhan, Tuhan adalah suatu hakikat tunggal yang dinyatakan dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Mengenai 3 pribadi satu hakikat ini sangat dipengaruhi oleh perjalanan hidup dan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sebab menurut kitab Injil Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 10-11 dikatakan, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dalam pandangan iman Kristen, Yesus adalah firman Allah seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian, yang juga bersama dengan Allah saat penciptaan dunia yang menjadi manusia. Oleh karena itu, iman Kristen menggelari Yesus sebagai anak Allah. Istilah anak Allah ini dipakai untuk menyatakan pribadi Yesus yang adalah manusia sepenuhnya namun berasal dari Allah dan keluar daripadanya. Yesus dipandang sebagai salah satu bagian dari Allah yang berhakikat tunggal, itu sebagai firman Allah. Yesus dipandang sebagai sepenuhnya Allah sebab ia adalah firman dan sekaligus sepenuhnya manusia. Sebab ia lahir dari rahim seorang manusia, tidak dijadikan dengan sendirinya. Gambaran mengenai Tuhan dalam iman Kristen dinyatakan lewat 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat ini yang dikonsepkan secara manusiawi agar dapat dicerna oleh otak manusia yang tidak akan bisa dengan sepenuhnya memahami Tuhan yang sepenuhnya adalah misteri ini sebagai Tritunggal. Itu dari saya, sekian, terima kasih. Kenalkan, nama saya Jumaita Ono, stambuk F551-20083. Kali ini saya akan membahas tentang sifat-sifat Tuhan Allah. Sifat-sifat Tuhan Allah dapat dilihat melalui watak Tuhan Allah. Yang pertama, Allah adalah pribadi. Karena Ia memberikan nama bagi dirinya sendiri, maka Allah hendak menekankan 3 hal. Yang pertama, kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, lepas dari aspek kebendaan atau penampilan yang berkaitan dengan kehadiran tersebut. Yang kedua, campur tangan Allah dalam kehidupan umatnya. Yang ketiga, keaktifannya secara langsung untuk terlibat dalam kehidupan umatnya. Ini termuat di dalam namanya yang dikenalkan kepada umatnya. Dan yang kedua, karakter dan kegiatan Allah dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan Allah menunjukkan kepada yang pertama, kekuasaan Allah. Semua perbuatan Allah menunjukkan kekuasaannya, tetapi tidak pernah merusak kekuasaan dengan sewenang-wenang.
berkaitan dengan kekuasaannya. Terdapat pemikiran bahwa Allah itu dahsyat, dan ini dapat dialami sebagai hukum maupun berkat, dan dinyatakan dalam konteks moral. Yang kedua, kekudusan Allah. Gagasan tentang kekudusan dikaitkan dengan kemurahan moral, dikaitkan dengan kemurnian moral. Meskipun hanya Allah yang kudus, namun kekudusannya yang memancar darinya meliputi seluruh bumi. Kekudusannya dalam Perjanjian Lama membawa pesan-pesan akan kekuatan dan kehidupan dalam konteks pribadi dan moral. Yang ketiga, kebenaran Allah. Kebenaran berkaitan dengan kekudusan. Ini menunjukkan pada perilaku yang benar, watak yang benar, sikap lurus, selaras dengan norma tertentu. Tetapi artinya yang luas ialah hubungan Allah dengan umatnya menjadi konteks untuk menyingkapkan keadilan. Konsepsi keadilan Allah ini dinyatakan dalam pengadilan dan juga murka Allah. Istilah ini diterjemahkan dengan berbagai kata seperti kemurahan, kasih setia, kasih perjanjian, atau kasih yang tetap. Dalam hubungannya dengan Allah, ini berarti Allah menunjukkan kebaikan hatinya tanpa mempedulikan jasa. Bila dihubungkan dengan manusia, berarti kesalehan dan kesetiaan. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Yudi Christopher Jawes Manguna, NIM F551200017. Kali ini saya akan membahas mengenai manusia dalam kaitannya dengan Tuhan Allah. Ketika kita lahir di dunia ini, kita tidak cuma berhubungan dengan orang tua, tetapi ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita berhadapan dengan hubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan diri sendiri, dan berhubungan dengan sekitar kita, baik itu orang lain maupun lingkungan. Dari semua hubungan yang ada di dunia ini, satu hal yang paling penting kita ingat adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ada 3 hal yang menjadi dasar bangunan hubungan kita dengan Tuhan. Dan 3 hal itu adalah, yang pertama adalah iman atau kepercayaan. Membangun hubungan dekat dengan Tuhan karena memang kita beriman atau percaya kepadanya. Kalau bukan karena percaya, mana mungkin kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Iman merupakan berkat kepercayaan kita kepadanya. Dan karena itu, dalam membangun hubungan dekat dengan Tuhan, kita memerlukan iman itu. Kita percaya bahwa hanya dengan Tuhan kita dapat memperoleh berkat-Nya. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan menandakan kalau kita menyerahkan seluruh hidup dan kerja untuk dikendalikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah pengharapan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan menuntut pengharapan setiap orang yang dekat dengannya. Pengharapan menjadi dasar bagi setiap orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Bila seseorang tidak memiliki pengharapan, apa gunanya memiliki iman? Pengharapan itu harus menempel ketat pada iman. Percuma kalau beriman tapi tidak memiliki pengharapan. Sebab bila pengharapan itu tidak dimiliki, bagaimana iman dapat berfungsi sebagai perekat antara kita dengan Tuhan? Pengharapan itu membuat mata Tuhan tertuju kepada orang yang berpengharapan kepadanya. Pemazmur pernah berkata, "Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah." Ini merupakan pernyataan orang yang percaya dan membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kasih. Rasul Paulus mengatakan kepada kita bahwa di antara iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang paling besar di antara mereka. Maksud Paulus di sini ialah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu adalah karena kasih. Allah menciptakan alam di dunia ini dan segala sesuatu yang hidup, termasuk manusia di dalamnya, itu adalah karena kasih. Proses perjalanan sejarah keselamatan Allah pun berjalan dalam bingkai kasih Allah. Itulah sebabnya Kristus merumuskan secara singkat 10 hukum Tuhan menjadi 2 hukum kasih yang terbesar di dalam hidup manusia. Yesus mengatakan, "Kasihlah
Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Menggambarkan kalau seseorang yang membangun hubungan dekat dengan Tuhan, itu adalah sebagai tanda kalau ia mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Kasih harus menjadi dasar utama selain iman dan pengharapan. Kasih harus menjadi bagian dari roh dan jiwa kita kepada Tuhan. Percuma bila kita memiliki iman dan pengharapan tapi tidak memiliki kasih. Apa untungnya membangun hubungan dekat dengan Tuhan? Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Perkenalkan, nama saya Meriska Kristimait, Stambuk F551-20034. Kali ini saya akan membahas materi tentang manusia dalam kaitannya dengan sesama. Kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang berarti tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Agar bisa bekerja sama dengan sesama manusia, kita harus membentuk relasi yang baik dengan sesama. Relasi yang baik terbentuk jika ada kasih di dalamnya. Hukum kasih yang kedua berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bentuk kasih ada banyak, seperti saling menyayangi, saling menolong, toleransi, dan lain-lain. Salam, nama saya Otni Rustari, Stambuk F551-2031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manusia dan dengan alam sekitar. Melihat lingkungan hidup atau alam sekitar kita, artinya kita membicarakan tentang tempat tinggal kita. Tanpa disadari, lingkungan kita semakin hari semakin menunjukkan bahwa semakin rusak. Lantas, seperti apakah pandangan orang Kristen terhadap alam atau lingkungan hidup? Alkitab sebagai sumber nilai dan moral Kristiani menjadi pijakan dalam memandang dan mengapresiasi alam. Alkitab sebenarnya mengajak manusia memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ciptaan Allah lainnya, termasuk alam atau lingkungan hidup. Yang pertama, semua ciptaan adalah berharga, cerminan bagi keagungan Allah. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, Allah sesuai dengan rencananya yang agung telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan maksud dan fungsinya masing-masing dalam hubungan yang harmonis, yang terintegrasi dan saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, sikap eksploitatif terhadap Allah merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung itu. Demikianlah kita sebagai sesama makhluk ciptaan Allah harus menjaga ciptaan Allah lainnya, bukannya merusak. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita Pratiwi, Rundulai Memangkei, nomor Stambuk F55120109. Saya akan membahas materi tentang dosa dan keselamatan. Dosa adalah suatu kekuatan atau kuasa yang sangat mengancam manusia, yang membuat manusia memberontak kepada Allah, karena manusia ingin menjadi seperti Allah. Akibat dari dosa, 1. Manusia mulai menjauh dari Allah, yang berarti hubungan cinta kasih yang begitu mulia antara manusia dan Allah menjadi rusak. 2. Manusia kehilangan tanggung jawabnya terhadap sesama maupun terhadap Allah. Tetapi di saat manusia jatuh ke dalam dosa, ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga manusia bukan lagi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Keselamatan merupakan janji akan kehidupan yang kekal. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Keselamatan terjadi hanya karena iman dan anugerah. Iman adalah menyerahkan diri kepada Kristus dan usaha terus-menerus memusatkan diri kepada Kristus. Keselamatan bukan suatu hal yang sekedar diterima, tapi juga harus dilakukan seperti yang terdapat dalam Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yang berarti kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita harus menjadi garam dan terang di sekitar kita. Demikian pemaparan materi dari kami. Jadi, kita membutuhkan iman untuk meyakinkan diri bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan kekuasaannya dapat melampaui akal dan pikiran manusia. Penyertaan di kehidupan manusia juga tidak pernah berkesudahan. Iman bukan hanya tentang Allah dan manusia itu sendiri, tetapi juga tentang hubungan dengan sesama manusia dan ciptaannya yang lain.
Sebagai sesama manusia, haruslah saling mengasihi agar nama Allah dapat dimuliakan dengan baik dan terbentuk relasi yang baik. Ciptaannya yang lain seperti alam, yaitu tempat manusia menggantungkan hidupnya, harus dilestarikan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan akal pikiran yang dikaruniakannya. Allah menugaskan manusia untuk mengusahakan alam ciptaannya dalam kehidupan dan segala relasinya. Manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa yang membuat relasi Allah dan manusia rusak. Oleh karena itu, untuk memperbaiki relasi tersebut dan agar manusia dapat beroleh hidup yang kekal, Ia turun ke bumi dalam rupa Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan oleh manusia dan senantiasa selalu menyertai manusia dalam kehidupannya. Sekian pemaparan dari kami. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.